Oke guys, sekarang kita lihat Bitcoin anjlok ya sampai ke harga 100.000. Ini event likuidasi besar-besaran ya. Yang posisi long itu 778,25 million ya, juta US dollar. Jadi nggak main-main ya, 778,25 juta US dollar. Bukan dalam rupiah, ini dalam dolar ya, terlikuidasi dalam 24 jam terakhir. 24 rek itu artinya terlikuidasi ya. 24 jam hour yang terlikuidasi sebanyak 778,25 juta US dollar. Ya, kita lihat sekarang kondisinya Bitcoin tadi sempat anjlok ke harga 100.000 ya. Ini adalah liquidation map atau peta likuidasi. Kamu lihat yang warna-warna hijau itu adalah posisi terdapat likuidasi di situ ya, yang mengambil posisi long ketika harga dihajar ke bawah sampai ke 100.000. Yang hijau-hijau ini, warna hijau-hijau ini tuh liquid ya, terlikuidasi artinya hilang itu uangnya ya, hangus jadi debu bagi yang ambil posisi long ya, yang main di future ya. Kalau yang di spot masih aman, cuma ya tentu nilai investasi kamu jauh berkurang ya. Tadi harga Bitcoin dari harga 102 itu anjlok ke 100.000, walaupun sekarang sudah mulai rebound, sudah mulai naik kembali. Cuma kita lihat ini memang luar biasa ya. Ini disapu bersih ya, di flash out yang ngambil posisi long di sini. Ya, ini terjadi panic selling. Ini akan menjadikan efek domino. Ketika terjadi panic selling, ditambah lagi para trader yang terlikuidasi itu akan mengantar harga makin dalam ke bawah. Tapi kita lihat sekarang sudah mulai ini ya, mulai rebound. Kita lihat sekarang. Ya, sekarang kita lihat sudah mulai rebound kembali ke harga 101. Saat ini harganya sudah 101, 124. Ya, kamu lihat tadi ini sempat menyentuh angka 100.200 sekian ya. Jadi memang harus hati-hati ya, karena ini ada, kalau seperti ini sudah permainan bandar untuk meliquid para posisi long atau kita kenal dengan nama long squeeze ya. Sebaliknya nanti juga bisa dibuat posisi short squeeze. Nah, yang sekarang ini, ya yang sekarang ini yang harus hati-hati ini ya, yang posisi hijau di atas ini ya. Mulai dari harga berapa ini? Dari harga 103.000 sampai ke 105.000, ini bisa jadi nanti harga diangkat naik ke atas untuk melikuidasi para trader yang mengambil posisi short. Nah, jadi dia dihantam naik ke bawah untuk melikuidasi yang mengambil posisi long. Nanti dia akan hantam lagi ke atas untuk meliquid ya, untuk melikuidasi yang mengambil posisi short. Jadi ini hati-hati mulai dari angka 103, 104 sampai ke 105 ya. Itu ada potensi untuk kena short squeeze. Kalau harganya dimanipulasi lagi, dibuat naik lagi ke atas, itu bisa ke liquid. Jadi itulah risiko kalau kita mengambil pasar future ya, penuh dengan manipulasi. Ya. Jadi mereka memanfaatkan berita-berita, isu-isu global, isu-isu ekonomi itu sebagai ajang untuk membuat panic selling. Misalnya ada berita yang cenderung negatif tentang perang gitu ya, atau sebaliknya berita yang positif. Lalu ketika orang terlalu percaya diri untuk mengambil posisi long atau short, malah dibikin sebaliknya guys ya. Jadi memang harus hati-hati kalau main future itu resikonya ya seperti itu ya. Karena penuh dengan manipulasi para bandar, para smart money untuk meliquid posisi-posisi. Baik itu posisi long maupun posisi short. Jadi kalau mau aman ya main spot aja ya. Karena main future ini bisa dibilang ya kalau tidak ya bisa dibilang gambling lah ya, gambling ya. Karena tidak ada yang pasti. Ya, bisa jadi datanya di atas kertas itu membuat kita percaya diri untuk ngambil posisi long, tapi yang terjadi, kenyataan yang terjadi malah sebaliknya, malah harga anjlok turun parah ya. Dan sebaliknya, ketika kita pede harga ini akan turun, oh ini udah pasti turun nih, beritanya jelek semua, malah diangkat naik. Nah, itulah permainan para bandar ya, para spekulasi smart money yang punya modal besar, jadi mereka bisa menggerakkan harga. Oke ya, ini sebagai info aja untuk saat ini. Saat ini kita lihat ya posisi harga Bitcoin di 100 ribuan ya, 100.800. Ini sepertinya para seller masih berusaha untuk menekan harga ke bawah. Nah, kalau tembus di bawah 100.000 itu akan menjadi sangat tidak bagus ya, karena 100.000 itu angka psikologis. Kalau udah di bawah 100.000 bisa mengundang harga lebih turun lagi ya. Kita lihat aja nanti gimana ya. Oke, demikian ya situasi saat ini untuk Bitcoin sebagai induknya kripto ya. Jadi kalau Bitcoin udah turun, yang lain otomatis lebih parah lagi ya. Apalagi yang altcoin, meme coin, termasuk P-coin juga, ya itu lebih parah lagi karena induknya itu Bitcoin ya. Oke, besok kita update lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Untuk saat ini ya
Sementara itu aja dulu untuk kita ketahui bahwasanya kamu yang masih mempertahankan posisi, lebih baik mempertimbangkan ya, apakah kamu cut loss atau gimana ya. Karena situasi geopolitik saat ini yang semakin kacau, berita-berita perang yang mengarah ke perang dunia ketiga membuat pasar semakin bergejolak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.